Jimmy yang baik. Sekali lagi, maafkan saya. Saya sudah membuat kamu membenci saya. Tapi saya harus melakukan ini. Saya kembali ke Cipaganti tanpa kamu, Jim. Jim, selamat tinggal. Sofia. Apa nggak ada yang tahu kemana perginya dokter Jimmy? Nggak ada telepon juga dari dia. Ya sudah, terima kasih. Tapi nanti, kalau ada kabar dari dokter Jimmy, tolong saya segera ditelepon. Masuk. Selamat siang, Bu. Oh, Pak Sam. Silahkan, Pak. Saya sudah tunggu sejak tadi. Terima kasih, Bu. Ini semua data-data yang telah saya audit. Laporannya ada di map yang paling atas. Tolong jelaskan secara singkat saja, Pak Sam. Saya tidak mungkin membaca semua berkas itu. Ya, kita banyak kebocoran dana dari anggaran yang tidak jelas. Tunggakan kita tidak dapat kita lunasi. Karena anggaran kita semakin berkurang. Dan terakhir, Ibu Miranda berencana menarik semua saham keseluruhannya. Lalu apa risiko terburuk kita, Pak? Bangkrut. Apa audit Bapak sudah valid? Saya jamin 100% valid, Bu. Tapi kalau Ibu ragu, Ibu bisa mencari auditor dari luar. Tidak perlu, Pak Sam. Saya hanya sedang berusaha untuk percaya. Rumah sakit ini semakin buruk keadaannya. Bapak punya saran lain? Saya hanya bisa menyarankan untuk segera mencari investor baru, Bu, untuk menyehatkan rumah sakit ini. Terima kasih, Pak. Saya minta dalam 2 hari ini diadakan rapat jajaran direksi. Baik, Bu. Saya akan menyiapkan semuanya. Permisi. Mungkin sebentar lagi rumah sakit ini akan bangkrut. Dulu juga gitu kan, tapi akhirnya kita bisa tetap kerja terus. Dulu ada Ibu Miranda, tapi sekarang? Itu kan masalah orang atas. Cuman aku ngerasa setelah kepergian dokter Jimmy dan dokter Daniel, keadaan semakin memburuk. Dokter Daniel sih udah jelas ke Cipaganti. Dokter Jimmy kemana? Nggak ada yang tahu keberadaannya. Kamu seharusnya tahu dong, Wi. Kamu kan orang yang terakhir jalan bareng dokter Jimmy, iya kan? Suster, kenapa kalian tidak bekerja? Ini kan belum waktunya istirahat. Maaf dokter, kami sedang berusaha untuk tidak kehilangan semangat. Kenapa harus kehilangan semangat? Rumah sakit ini tidak akan bangkrut kalau itu yang sedang kalian khawatirkan. Oh iya, apa di antara kalian ada yang tahu kabar tentang dokter Jimmy? Belum, Dok. Dokter Jimmy mesti dicari. Suster Dewi, Dok, yang terakhir jalan bareng dokter Jimmy. Mungkin saya orang yang terakhir bersama dokter Jimmy. Tapi setelah itu saya benar-benar nggak tahu kemana dokter Jimmy. Saya berharap dokter Jimmy tidak berpikiran pendek untuk bunuh diri. Mas Jimmy, dicari bos tuh. Suruh ambil mobil mogok. Yang lain pada kemana? Pada makan semua. Kenapa sih melamun mulu? Belum sembuh juga ya sakit hatinya? Tika. Laki-laki juga punya hati. Dia bisa sakit hati. Apalagi kalau dia sampai kecewa. Perempuan saya enak. 3 bulan dia bisa lupa. Tapi laki-laki
1 tahun, dia nggak bisa melupakan. Kalau sampai dia dikhianati. Jim, tiap hari yang kamu omongin itu cuma cewek saja. Emangnya di dunia ini hanya perempuan isinya? Pak Darsim, kayak nggak pernah muda aja. Ya udah, sana jemput mobil mogok itu. Yang punya cantik loh, dokter lagi. Duitnya minta sama Tika. Iya, tapi masa saya sendirian? Ya yang lain lagi sibuk, Jim. Ya kalau kamu mau, ya sama Tika aja sana. Sama Tika? Ya, Males, Pak. Berat-beratin aja. Berarti ongkos. Emangnya aku cematre apa? Sorry. Iya, saya tahu saya udah telat banget. Mobil saya tuh mogok dan orang bengkelnya belum datang lagi sampai sekarang. Tunggu bentar deh ya, bentar aja. Gitu orang bengkel udah datang, saya langsung ambil taksi. Iya, bentar. Iya, kan udah bengkelnya udah datang. Nanti saya telepon lagi ya. Ya, bye. Dari mana aja sih datangnya lama banget? Saya telepon Pak Darsim udah dari tadi. Saya tuh ada meeting penting, tau nggak? Kamu tuh harusnya bisa ngertiin saya. Bikin capek aja. Anak baru ya, saya nggak pernah lihat kamu di bengkel. Nyalain mesinnya. Mesinnya tuh nyala, cuma nggak bisa dipakai buat jalan. Makanya saya yakin ini bukan mesinnya. Udah ya, saya udah telat banget nih, saya harus jalan sekarang. Tunggu. Sorry. Bisa pinjam teleponnya? Buat apaan? Saya harus telepon bengkel. Mobil ini harus diderek. Kamu kan bawa mobil. Iya. Tapi mobil ibu siapa yang bawa? Yaudah nih, jangan panggil saya ibu ya, saya nggak suka. Masih single rupanya. Buruan. Oh iya. Sorry lupa. Saya nggak tahu nomornya. God, saya gila saya hari ini. Halo? Ya, Pak Darsim, ini saya, ya. Bisa tolong kirim orang lagi, Pak? Enggak, saya tuh nggak bisa ikut. Mobil saya nggak ada yang bawa soalnya. Iya. Tolong cepet ya, Pak ya. Iya, makasih, Pak. Apa-apaan sih kamu, kurang ajar banget? Nggak tahu sopan santun, nggak pernah sekolah apa ya? Seharusnya dia sudah sampai di sini, Bu. Pak Sam yakin orang itu mau menanamkan modalnya di rumah sakit yang hampir bangkrut ini? Ya, saya sudah menceritakannya semua. Bahkan beliau sudah menyiapkan 1 orang dokter untuk diperbantukan di sini. Itu dia orangnya, Bu. Sebentar. Silakan, Mbak. Kami sudah menunggu. Selamat siang, Dokter Fiona. Siang? Maafkan saya, dokter. Saya tidak bisa melihat rumah sakit ini bangkrut begitu saja. Jadi saya putuskan untuk membeli lebih dari setengah saham rumah sakit ini. Anda yakin dengan keputusan Anda ini? Maksud dokter, saya punya maksud terselubung di balik niat saya untuk menolong rumah sakit ini. Semacam itulah. Saya punya niat baik, dokter. Saya hanya ingin mulai sekarang bisa mengatur rumah sakit ini. Termasuk juga siapa saja yang boleh menjadi dokter di sini. Saya berterima kasih kalau Anda mau menggantikan posisi saya. Oh, tidak. Itu posisi buat Anda. Dan saya juga akan menggantikan dokter-dokter dengan dokter ahli yang akan saya tunjuk sendiri. Salah satu dokternya juga akan datang hari ini. Itu salah satu dokternya.
Kenapa datang terlambat? Maaf, mobil saya mogok. Dokter Fiona, ini dokter Kania. Udah tahu kabar baru belum? Soal dokter Jimmy. Bukan. Coba tebak, siapa penanam modal baru di rumah sakit ini? Tebak apaan? Kita tahu juga enggak? Iya. Dendi. Dendi. Oh, yang aku calon suaminya Ibu Rosi dulu. Iya, dia juga bawa dokter baru. Cewek lagi. Ah, pasti mau ada papanya lagi nih. Kamu percaya, Wi? Dendi itu orang baik-baik. Ya percayalah, kalau dia nggak baik, ngapain dia nanam modal di rumah sakit ini? Itu kan berarti niat baik. Alah, baru diajak makan siang sekali aja kamu udah GR kayak gitu, Wi. Yang penting, gue sama Doi itu udah kenal baik. Yeay! Saya masih bingung sama kamu, Den. Ngapain sih kamu tiba-tiba ikut-ikutan bisnis nanam modal? Kamu kan insinyur. Memangnya kenapa? Apa hanya orang sekolah bisnis yang boleh ikutan bisnis? Anggota DPR juga ikutan bisnis. Tentara juga ikutan bisnis. Jadi apa salahnya kalau aku ikutan bisnis? Yang penting, kita punya duit kan? Kamu punya maksud kan? Aku punya maksud apa tidak, itu urusan nanti. Yang penting, aku sudah miliki rumah sakit ini. Tolong antar saya ke bengkel ya. Ngapain? Kamu kan bisa telepon. Kita kan mau makan malam. Aduh, itu kapan-kapan deh. Nggak ada mobil rasanya nggak enak. Mau kemana-mana susah. Ayolah. Gimana rumah sakitnya? Nggak tahu lah, Tik. Mungkin dulu gua salah pilih jadi dokter. Alah, baru diputusin sama cewek aja, udah bangkrut begitu. Kayak nggak ada cewek lain. Mungkin dulu gua bajingan. Tapi saat gua jadi baik, gua malah dikecewain. Itu namanya karma, tahu? Mungkin. Mungkin juga nasib sial gue. Perempuan. Nyebelin ya? Sore Mbak Tika. Sore Bu Dokter. Aduh, ini loh Bu, sensor injeksinya terbakar. Barangnya udah dipesan. Ya, besok udah jadi kok Bu. Nggak bisa hari ini juga, Mbak? Besok aja deh ya, biar lebih luasa Ibu ngerjainnya. Itu anak baru ya, Mbak? Ya, lama juga sih. Cuma duduk sering main kesini. Tania, gimana? Udah selesai mobilnya? Belum. Maka kamu bisa tolong anterin saya pulang nggak? Nggak masalah. Ayo, permisi Bu. Mari. Mbak, kalau misalnya besok mobilnya udah jadi, kalau bisa tolong diantar aja ya. Beres. Tapi besok saya telepon dulu deh. Iya, beres. Ya, makasih Mbak ya. Iya. Terima kasih. Pokoknya saya ingin dokter Jimmy dicari secepatnya. Dan harus ketemu. Ini penting, Pak. Kalau perlu Bapak pasang iklan di koran dengan ukuran besar. Oke, Pak. Permisi, dokter memanggil saya. Suster Dewi, silakan duduk. Saya hanya ingin tahu, apa yang kamu bicarakan dengan dokter Jimmy terakhir kali bertemu? Maksud dokter? Ya, apakah dokter Jimmy pernah bilang akan kemana atau melakukan apa begitu? Waktu itu dokter Jimmy cuma bilang, Saya mau meninggalkan rumah sakit, Wi. terus dokter mau kemana? Mencari tempat di mana saya bisa melakukan apa aja. Saya hidup bebas dan melupakan perempuan. Saya ikut ya? Ikut. Kamu juga kan perempuan. Lebih baik kamu kembali ke rumah sakit. Terus kalau dokter Fiona tanya gimana? Bilang aja sama dia. Selamat tinggal. Apakah ada persoalan penting, dokter? Iya, selalu ada persoalan penting, suster. Apalagi dokter Jimmy masih pemilik rumah sakit ini. Masalahnya, dia harus ikut campur dalam menentukan apakah investor baru boleh masuk atau tidak.
Oke, suster. Terima kasih. Permisi dokter. Ime. Ayah yang kamu. Kamu sayang saya. Ame. Ayah tidak mencintai kamu. Kamu tidak mencintai saya. Sofia, kenapa kamu ngomongnya baru sekarang? Bukan dari dulu. Ya, Ma, saya. Jangan berhenti dengan minta maaf, Sof. Saya ingin penjelasan yang lebih jelas lagi. Kenapa kamu memberi saya harapan? Kenapa kamu gak ninggalin saya dari dulu? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.